萧家，萧炎。 Halo semua, kembali lagi bersama Mimin. Apa kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan Mimin doakan sehat selalu, panjang umur, murah rezeki. Amin. Kali ini Mimin akan kembali mendongeng alur cerita film animasi Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Dan mohon maaf sebelumnya apabila tidak sesuai dengan videonya ya. Karena alur yang akan Mimin bahas ini berdasarkan novel yang di animasi Donghuanya pun belum dirilis. Mimin ingatkan konten ini full spoiler, yang tidak suka boleh di skip ya. Yang suka semoga terhibur. Tanpa basa-basi, kita mulai. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Saat Xiaoyan menatap Ratu Medusa yang telah menarik niat membunuhnya hanya dalam sekejap, dia hanya bisa tertawa getir. Wanita ini memang tidak hanya mengandalkan reputasinya untuk menyebabkan begitu banyak orang kuat di Kekaisaran Jama sangat takut kepadanya. Kemana kamu berencana untuk pergi selanjutnya? Ratu Medusa mengembalikan formula pil pencairan roh ke Xiaoyan dan bertanya. Xiaoyan dengan hati-hati menerima formula obat. Dia merenung sejenak sebelum berkata, "Aku pikir aku akan melakukan perjalanan kembali ke kota Wutan terlebih dahulu. Setelah itu aku mungkin harus meninggalkan Kekaisaran Jama untuk jangka waktu tertentu." Meninggalkan Kekaisaran Jama ya? Ratu Medusa mengangguk sedikit. Dia dengan malas berkata, "Terserah kamu. Bagaimanapun beberapa pemimpin dalam ras ular itu untuk sementara dapat mengambil alih saat aku tidak ada. Sampai kamu memperbaiki pil pencairan roh, aku akan terus mengikutimu." Xiaoyan menghela nafas lega setelah melihat bahwa dia tidak menentang rencananya. Tangannya dengan lembut menepuk penggaris hitam besar di punggungnya dan tersenyum ketika dia berkata, "Ayo kita pergi. Masalah dengan sekte Misiklot sudah berakhir. Saat ini aku tidak harus terburu-buru untuk beberapa waktu. Ketika kita melewati beberapa kota besar selama perjalanan kembali ke kota Wutan, bantu aku untuk mencari bahan obat yang dibutuhkan untuk memperbaiki pil roh pencairan." Ratu Medusa berkata dengan lemah. Kata-katanya menunjukkan bahwa dia sedang mendiskusikan caranya. Namun nada suaranya tidak memungkinkan Xiaoyan untuk menolak saran tersebut. Sehubungan dengan ini, Xiaoyan hanya bisa mengangguk tanpa daya. Matanya melirik ke wajah Ratu Medusa yang mempesona, sebelum mengangkat bahunya dan berkata, "Aku menyarankan kamu untuk menutupi wajahmu ketika memasuki kota. Kalau tidak, akan ada beberapa masalah yang tidak perlu akan terjadi." Ratu Medusa menganggukkan kepalanya sedikit, berbalik dan perlahan berjalan di sepanjang jalan kecil di dalam hutan lebat. Xiaoyan mengangkat bahu sambil menatap sosok melengkung dan menarik itu. Setelah terdiam beberapa saat, dia menghela nafas pelan. Perjanjian yang telah membelenggunya selama 3 tahun ini akhirnya tercapai. Ketika target 3 tahun yang membuatnya berusaha dan berjuang memudar, hatinya tiba-tiba terasa agak kosong. Namun kekalahan ini tidak berlangsung lama. Senyum elegan seorang wanita muda tiba-tiba muncul di benaknya, menyebabkan senyum hangat muncul di wajahnya. "Sun-er, apakah kamu hidup dengan baik di sana? Tunggulah aku." Xiaoyan dengan lembut bergumam ketika dia memikirkan wanita muda yang tidak dia lihat selama hampir 2 tahun. Xiaoyan berbalik, tatapannya melirik sosok bergerak yang sudah berjalan keluar dari hutan lebat. Sambil tersenyum, dia buru-buru mengejarnya. Xiaoyan tidak kembali ke ibu kota setelah meninggalkan Gunung Awan Berkabut. Sebagai gantinya, dia dan Ratu Medusa mengubah arah mereka dan terbang menuju kota Wutan. Jarak antara ibu kota dan kota Wutan hampir setengah kerajaan jauhnya. Bahkan dengan kecepatan terbang Xiaoyan dan Ratu Medusa, untuk menempuh jarak yang sangat jauh ini akan membutuhkan setidaknya 2 hingga 3 hari. Selain itu, karena permintaan Ratu Medusa, Xiaoyan harus berhenti setiap kali mereka melewati kota-kota besar dan menunggu rumah lelang dan pameran dagang dibuka. Sebagai hasil dari semua ini, waktu yang mereka ambil untuk perjalanan mereka sangat meningkat. Beruntung perjanjian 3 tahun saat ini telah berakhir, dan Xiaoyan telah lolos dari kehidupan di masa lalu di mana dia harus memeras sepanjang waktu yang dia miliki.
Sepanjang jalan, dia tidak memiliki kendala atau beban di hatinya. Dia bergoyang santai, tampak sangat santai. Ini adalah pertama kalinya dia benar-benar menikmati kehidupan yang begitu santai setelah dimulainya perjanjian 3 tahun. Selama 3 hari bergegas pulang, mereka berdua mungkin telah berlama-lama di beberapa kota besar untuk beberapa waktu. Tetapi Ratu Medusa agak kecewa karena mereka bahkan tidak menemukan salah satu bahan obat unik yang diperlukan untuk memperbaiki pil roh pencairan. Lagi pula, jika begitu mudah untuk menemukan bahan yang dibutuhkan untuk memperbaiki pil obat tingkat 6, nilainya juga tidak akan terlalu mahal. Mereka berdua berjalan dan berhenti di sepanjang jalan, seperti kuda berjalan mengamati bunga. Namun Xiaoyan agak terkejut bahwa Ratu Medusa masih tidak berubah kembali menjadi bentuk Heaven Swallowing Python, meskipun sudah 3 hari seperti yang dia sebutkan berakhir. Sehubungan dengan ini, dia menjelaskan bahwa dia telah berdiskusi secara pribadi dengan semangat Heaven Swallowing Python dan dengan demikian menunda waktu dia untuk berubah kembali. Xiaoyan mungkin merasa agak heran dengan penjelasan ini. Seiring waktu berlalu dengan tenang, Xiaoyan dan Ratu Medusa semakin dekat ke wilayah kota Wutan. Karena mereka tertunda untuk mencari bahan obat, hampir 5 hari telah digunakan untuk perjalanan yang awalnya hanya 2 hingga 3 hari. Kota Heian, sebuah kota besar di provinsi utara Kekaisaran Jama. Dari sini tidak jauh dari kota Wutan. Dengan kecepatan Xiaoyan dan Medusa, mereka seharusnya bisa mencapainya dalam waktu setengah hari. Karena kota ini terkenal dengan bahan obat di wilayah utara, bagaimanapun, Ratu Medusa dengan cepat mendarat tanpa meminta pendapat dari Xiaoyan. Di pinggiran kota, dia menggunakan benang hijau tipis untuk menutupi wajahnya sebelum berjalan dengan anggun menuju kota Heian. Di belakangnya, Xiaoyan hanya bisa pasrah menahan keinginannya untuk kembali ke rumah dan tanpa daya mengikuti di belakangnya. Mereka berdua berjalan-jalan ke kota. Selama waktu itu tidak ada yang datang untuk menghentikan mereka. Meskipun mata para prajurit yang menjaga kota tanpa sadar dan berulang kali menyapu tubuh Ratu Medusa yang dewasa dan cantik. Auranya yang tinggi dan mulia itu menyebabkan para prajurit itu yang siap membuat masalah bahkan tidak berpikir untuk melangkah maju dan menginterogasi mereka. Setelah memasuki kota, Xiaoyan memimpin jalan dan berjalan jauh di sepanjang jalan. Setelah itu, dia memasuki sebuah restoran di mana ada cukup banyak lalu lintas manusia. Orang-orang dari bagian utara Kekaisaran adalah orang-orang yang kuat. Orang-orang dari semua perdagangan berkumpul di restoran itu. Banyak berita dan informasi di antara orang-orang biasa di Kekaisaran tersebar dari tempat-tempat seperti itu. Oleh karena itu, ia dapat dengan cepat memberitahu Xiaoyan di mana berbagai bahan obat terbaik dan terluas berada di dalam kota. Mereka berdua berjalan ke restoran dan duduk di meja di samping jendela. Ratu Medusa menopang pipinya dengan tangannya saat matanya yang cantik menatap keluar jendela dengan ekspresi ketidakpeduliannya. Selama beberapa hari ini, semua hal tentang mendapatkan informasi sepenuhnya ditangani oleh Xiaoyan. Melihat sikapnya yang seperti ini, Xiaoyan hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia melambaikan tangannya dan memanggil seorang pelayan wanita. Setelah memesan anggur yang tidak terlalu manjur, dia berdiri dan menuju ke beberapa tempat yang penuh sesak dengan orang. Setelah melakukan ini berulang kali untuk waktu yang lama, Xiaoyan akhirnya mundur ke meja dengan wajah berkeringat. Dia menatap Ratu Medusa yang dengan nyaman menyesap anggur dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dengan putus asa. Bagaimana? Sudahkah kamu bertanya dengan jelas? Mata cantik Ratu Medusa melirik Xiaoyan saat dia bertanya dengan lembut. Dikatakan bahwa ada aula ramuan dengan ketenaran besar di kota ini. Ada beberapa stok untuk banyak bahan obat langka di sana. Hanya saja harganya sangat mahal, ujar Xiaoyan sembari meminum anggurnya. Beristirahatlah, setelah ini kita akan pergi ke aula ramuan itu untuk melihatnya. Ratu Medusa mengangguk puas saat dia menjawab sambil tersenyum. Xiaoyan dengan lembut menepuk punggung penguasa hitam itu, tetapi terlalu malas untuk melanjutkan berbicara. Hei, pernahkah kamu mendengar tentang masalah sekte awan berkabut? Saat Xiaoyan dan Ratu Medusa sedang beristirahat dengan tenang, sebuah suara rahasia terdengar tidak jauh dari meja mereka, menyebabkan Xiaoyan mengalihkan pandangannya. Kamu berbicara tentang masalah pemuda bernama Xiaoyan yang membuat kekacauan besar di sekte Misi Cloud, bukan? Seorang pria melengkungkan bibirnya dengan jijik pada temannya dan memiliki wajah yang tampak misterius.
Kamu sudah tahu tentang itu. Orang yang berbicara sebelumnya langsung terkejut ketika dia dengan malu bertanya. Masalah sebesar ini sudah menyebar sekitar 2 hari yang lalu, bahwa Xiaoyan mengalahkan pemimpin junior sekte Misi Cloud Nalan Yanran dalam pertandingan resmi. Aku mendengar bahwa itu tampaknya karena Nalan Yanran membatalkan pertunangan mereka 3 tahun yang lalu. Melihatnya sekarang berita tentang Nalan Yanran yang secara paksa diceraikan oleh Xiaoyan, melihat kekuatan dan bakat yang ditunjukkan Xiaoyan saat ini, dia lebih dari cukup untuk layak menikah dengan Nalan Yanran. Apa yang terjadi setelah itu? Setelah itu tampaknya sekte Misi Cloud ingin mempertahankan Xiaoyan dengan paksa. Meskipun dia masih muda, orang-orang kuat di belakangnya benar-benar menakutkan, sampai-sampai membuat orang lain terdiam. Aku telah mendengar bahwa dalam pertempuran saat itu tidak hanya Do Huang yang kuat, tetapi juga Ratu Medusa dari ras ular orang muncul. Sekte Misi Cloud mungkin telah menggunakan semua upaya mereka, tetapi mereka hanya bisa membiarkan Xiaoyan pergi dalam keadaan utuh. Ratu Medusa? Ketika kata ini keluar dari mulutnya, orang-orang di sekitarnya berseru. Menurut informasi yang dapat dipercaya, bahwa Xiaoyan juga merupakan juara dari Alchemist Grand Meeting musim ini. Tatapan terkejut di sekelilingnya menyebabkan kesombongan pria itu mengembang. Dia tertawa dan sekali lagi mengungkapkan informasi mengejutkan. Bukankah juara pertemuan agung alkemis bernama Yan Xiao? Sebuah suara lembut tiba-tiba muncul. Yan Xiao, Xiaoyan. Bukankah dia jika kita bisa membacanya secara terbalik? Pria itu dengan bangga berkata sambil tersenyum. Orang-orang di sekitarnya sejenak kosong. Segera mereka tiba-tiba menyadari, meskipun masalah mengenai nama ini tidak ada artinya setelah ditunjukkan orang normal seperti apa yang tidak memiliki hal yang lebih baik untuk dikatakan selain membaca nama secara terbalik. Orang ini benar-benar luar biasa. Pada usia seperti itu, dia telah melakukan hal-hal yang menggemparkan. Di masa depan, begitu dia dewasa, bukankah dia akan menjadi lebih luar biasa? Pria dengan keras menuangkan anggur kandum yang kuat ke mulutnya dan menghela nafas dengan iri. Pria mana yang tidak memiliki mimpi berdarah panas untuk melakukan sesuatu yang besar? Karena keterbatasan kemampuan mereka, bagaimanapun banyak orang ditakdirkan untuk hanya berfantasi tentang hal-hal seperti itu. Xiaoyan agak tercengang mendengar percakapan mereka dan tidak bisa menahan senyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Dia tidak menyangka bahwa masalah di sekte Misi Cloud benar-benar telah menyebar ke sisi lain di Kekaisaran hanya dalam beberapa hari. Kamu sekarang adalah orang yang terkenal. Ratu Medusa mengguncangkan cangkir anggur di tangannya dan menggoda. Xiaoyan merentangkan tangannya dan berkata, aku tidak tertarik dengan hal seperti itu. Baiklah, mari kita pergi dan melihat apakah aula ramuan memiliki bahan obat yang kita butuhkan. Ya. Xiaoyan dan Ratu Medusa berdiri dan hendak meninggalkan restoran ketika percakapan dari meja di samping mereka sekali lagi didengarnya, menyebabkan ekspresi Xiaoyan sedikit berubah. Xiaoyan itu sepertinya seseorang dari klan Xiao di kota Wutan, bukan? Itu benar, klan Xiao benar-benar dapat menunjukkan wajah mereka kali ini. Dengan anggota klan ini yang merupakan orang yang benar-benar menakutkan, siapa di wilayah utara yang berani tidak menghormati klan Xiao? Itu mungkin tidak begitu. Secara kebetulan aku baru saja datang dari kota Wutan beberapa waktu yang lalu. Aku mendengar bahwa klan Xiao telah menemui beberapa masalah selama 2 hari ini. Sebenarnya ada seseorang yang berani pergi ke klan Xiao untuk mencari masalah saat ini? Aku tidak yakin tentang ini. Klan Xiao sangat ketat dalam menjaga rahasianya. Aku juga tidak yakin tentang berita pastinya. Pria itu menggelengkan kepalanya sebelum menurunkan untuk minum seteguk anggur gandum. Namun dia tiba-tiba terdiam. Dia mengangkat kepalanya perlahan dan menatap pemuda berjubah hitam yang muncul di depannya. Kekuatan yang kuat menyelimuti tubuh yang terakhir menyebabkan dia yang hanyalah bintang 2 doze tertegun. Dia dengan hati-hati berkata, Tuan ini, apakah ada yang salah? Apa yang baru saja kamu katakan? Masalah apa yang dihadapi klan Xiao? Xiaoyan bertanya dengan suara yang dalam. Aku yang kecil tidak terlalu yakin. Aku hanya mendengar bahwa pertarungan yang terlalu intens telah meletus di klan Xiao 2 hari yang lalu. Setelah itu, klan Xiao menolak tamu luar untuk masuk. Terlebih lagi, sejak hari itu, pemimpin klan Xiao, Zan yang sering muncul tidak lagi muncul. Aku pikir dia harus menyelesaikan masalah di dalam klan. Pria itu berkata dengan nada gelisah. Ekspresi Xiaoyan berangsur-angsur menjadi gelap dan serius. Hatinya merasa gelisah.
Setelah mengucapkan terima kasih kepada pria itu, dia berbalik dan buru-buru menuruni tangga bersama Ratu Medusa. Senjata penggaris? Pria itu sebelumnya terkejut. Tiba-tiba dia sepertinya mengingat sesuatu. Kejutan berangsur-angsur muncul di wajahnya saat dia berteriak tanpa sadar. Dia adalah Xiaoyan. Dia sebenarnya pemuda ini. Xiaoyan saat ini secara alami tidak memperhatikan keributan di restoran di atas. Setelah menuruni tangga, dia berdiri di jalan dengan erat mengerutkan alisnya. Dia menatap Ratu Medusa dan berkata, "Aku tidak bisa tinggal di sini. Aku harus kembali ke kota hutan sekarang." Mendengar ini, alis Ratu Medusa menyatu dengan lembut. Dia dengan samar berkata, "Mari kita lihat toko obat di sini dulu. Jika ada bahan obat yang aku butuhkan." Aku berkata, "Aku ingin kembali ke kota hutan sekarang." Tatapan Xiaoyan sangat tajam saat dia menatap Ratu Medusa, sambil menyuarakan setiap kata dengan jeda saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Ratu Medusa terkejut dengan sikap Xiaoyan yang tiba-tiba menjadi tegas. Selama beberapa hari ini, Xiaoyan tidak pernah menentang apa yang dia katakan. Benar-benar tidak terduga bahwa dia benar-benar akan secara langsung menentangnya saat ini. Hal ini menyebabkan Medusa yang identitasnya adalah seorang ratu ras menjadi sedikit marah. Ratu ini ingin menemukan bahan obat. Muridnya yang menyihir menatap Xiaoyan dengan dingin saat Ratu Medusa berkata perlahan. Mata Xiaoyan menatap tajam pada sepasang murid yang menyebabkan pria terobsesi. Dia tiba-tiba mengulurkan tangannya dan di bawah tatapan tertegun Ratu Medusa, dia dengan erat meraih tangan halusnya yang begitu lembut sehingga tampak tanpa tulang. Sebelum yang terakhir akan meledak, dia dengan dingin berkata, "Sebelumnya aku menghormatimu karena telah membantuku melarikan diri. Jika kamu terus menggangguku dan menjadi tidak masuk akal, jangan salahkan aku karena tidak memberimu muka." Begitu dia mengucapkan kata-kata itu, Xiaoyan menariknya dan dengan cepat berlari menuju bagian luar kota. Ratu Medusa tampaknya telah mengalami syok berat karena ledakan tiba-tiba Xiaoyan yang benar-benar berbeda dari periode waktu sebelumnya. Pada saat ini dia sebenarnya tidak memiliki reaksi apapun, hanya matanya yang menunjukkan keterkejutan saat dia menatap. Dia tidak pernah berpikir bahwa sebenarnya akan ada seseorang yang berani mengaum padanya dengan cara yang begitu sengit mengingat statusnya. Untuk sesaat, emosi di mana dia merasa tidak bisa tertawa atau menangis tiba-tiba muncul di hati Ratu Medusa. Sudah berapa tahun sejak dia diperlakukan seperti ini oleh seseorang? Terlebih lagi, ini dari dada usi muda yang bisa dia kirim terbang hanya dengan tamparan miliknya. Apakah dia berpikir bahwa hidupnya terlalu lama? Xiaoyan menarik Ratu Medusa dan berlari keluar kota. Dia dengan cepat memanggil sayap awan ungu dan dengan cepat terbang menuju kota hutan. Dengan mendorong dirinya hingga batasnya, garis besar kota yang sebagian terlihat samar-samar muncul di hadapan Xiaoyan hanya dalam 2 jam. Keduanya mendarat di tempat yang tidak jauh dari kota hutan. Xiaoyan mengabaikan Ratu Medusa di sisinya setelah mendarat. Ekspresinya agak gelap saat dia dengan cepat berjalan menuju gerbang kota yang terbuka lebar. Begitu dia berjalan lebih dekat ke gerbang kota, Xiaoyan mengangkat kepalanya untuk melirik 3 kata kota besar, Wutan, di atas gerbang kota. Langkahnya berhenti tanpa sadar saat dia melihat suara manusia yang ramai dan berisik secara samar melalui terowongan gerbang kota, bergumam pada dirinya sendiri. Kota hutan, aku, Xiaoyan, akhirnya kembali ke rumah. Xiaoyan berjalan ke gerbang kota dan melewati terowongan yang agak gelap. Setelah itu, di ruang depan menjadi cerah di bawah sinar matahari. Dia mengangkat kepalanya sedikit dan persimpangan yang akrab muncul di hadapannya. Sudah 2 tahun, tapi hampir tidak ada yang berubah. Xiaoyan tertawa pelan, perasaan hangat yang samar kembali ke rumah menyebabkan ekspresi gelap dan serius di wajahnya sedikit melemah. Dia menoleh dan melirik Ratu Medusa yang berjalan dengan kecepatan stabil yang tidak cepat atau lambat di belakangnya. Karena Xiaoyan khawatir tentang peristiwa yang terjadi pada klan di hatinya, dia tidak berhenti di sepanjang jalan. Lebih dari 10 menit kemudian, Xiaoyan yang telah melewati beberapa jalan dengan sangat akrab tiba-tiba menghentikan langkahnya. Xiaoyan berdiri di depan pintu klannya sendiri, tapi dia jauh lebih pendiam. Tatapannya menyapu lingkungan klan Xiao. Ketika dia meninggalkan rumah saat itu, tempat ini sangat ramai. Saat ini bagaimanapun, sekarang sangatlah sepi. Tidak ada satupun penjaga yang berdiri dengan tertib di dekat pintu utama yang terlihat sekarang. Apa yang sebenarnya terjadi? Xiaoyan sedikit mengernyit, dia meringkan kepalanya dan melirik Ratu Medusa di belakangnya. Setelah terdiam beberapa saat, dia tiba-tiba bertanya dengan lembut,
Bisakah kamu menjanjikan sesuatu padaku? Tidak. Wanita ini tampaknya masih menyimpan dendam atas sikap Xiaoyan yang tadi. Karena itu dia dengan bersih menolaknya begitu dia mendengar kata-kata Xiaoyan. Harganya adalah bahan obat yang dibutuhkan untuk memperbaiki pil roh pencairan. Xiaoyan berkata dengan lemah. Kamu memiliki satu. Murid Ratu Medusa segera menjadi cerah setelah mendengar kata-katanya. Aku punya buah jarum monster makam. Xiaoyan telah membawa kembali cukup banyak bahan obat dari lembah kecil di pegunungan Magical Beast sebelum dia pergi saat itu. Buah jarum monster makam yang diperlukan untuk memperbaiki pil roh pencairan secara kebetulan ada di antara mereka. Benda apa? Hari ini kamu akan mematuhiku. Aku bisa membunuh orang. Ratu Medusa hanya merenung selama kurang dari 2 detik sebelum mengangguk. Dalam hatinya membunuh orang jauh lebih terjangkau dibandingkan dengan hal-hal yang lain. Xiaoyan tersenyum berbalik dan berjalan melewati pintu utama. Namun tepat saat langkah kakinya melangkah melewati pintu, suara yang agak lembut dan marah terdengar dari balik pintu. Kamu siapa? Apakah kamu berpikir bahwa klan Xiao kami mudah diganggu? Dia menoleh dan melihat ke arah di mana suara itu terdengar. Di balik pintu utama, seseorang gadis kecil yang lembut dan cantik baru berusia sekitar 12 hingga 13 tahun dengan marah menatapnya dengan mata melebar. Film pun berakhir. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Sampai jumpa di video selanjutnya.